dari sisi huruf gitu. Jadi serba harus dilandasi pemikiran. Waduh. Dan berpikir menurut orang Jawa itu asik. Oh. Budaya itu kan proses dari budi dan daya manusia, dari pikiran dan perbuatan manusia. Bukan sekedar kayak gambar dibusak terus ditulisi lione meneh. Ada proses, ada waktu. Iya, betul. Sehingga terbentuk sebuah dari sisi huruf gitu. Jadi serba harus dilandasi pemikiran. Waduh. Dan berpikir menurut orang Jawa itu asik. Oh gitu. Tapi terkait rasa pripun Pak? Katanya budaya Jawa itu penuh dengan rasa itu. Ya, bahkan dulu saya lupa namanya, tapi ada seorang tua di kampung waktu saya masih tinggal di Kebumen itu, ada yang bercerita kalau Hono Hana Caraka itu artinya ho itu hurip. Dari bahasa Jawa hurip artinya hidup, terus no itu dari kata ada atau ono, caraka itu utusan, kemudian data sawala itu sifat-sifat. Tadi mau ngobrol soal apa tadi? Dengan pertanyaannya apa tadi kok enggak roso? Oh ya roso. Ya, kan tadi Pak De menyampaikan bahasa Jawa itu penuh dengan pikiran. Caroko itu ada dulu orang Kebumen, teman lama, yang mengartikannya sebagai bukan hanya sekedar utusan dalam diri manusia, tetapi juga cipto, roso, dan karso, bahwa kehidupan manusia itu sebetulnya pada dasarnya memiliki daya cipta, terus daya rasa, dan daya karsa, kehendak. Itu yang selain ketiganya itu dia juga dibekali sifat-sifat sawolo itu sifat-sifat, dibekali sifat-sifat, ada iri, ada dengki dan sebagainya, sehingga kesemuanya itu tadi berkecamuk di dalam diri manusia. Podo Jawono, podo Joyono, sama-sama kuat. Doto Sawolo, podo Joyono. Maka Mogo Bodongo sebelum badan ini meninggalkan nyawa ini meninggalkan badan, katanya, sehingga tinggal bodongo, badange, kita harus banyak belajar. Dulu ada orang yang mengartikan Hono Caraka seperti itu pun bukan hal yang keliru kalau menurut saya. Interpretasi orang kan memang sendiri-sendiri, dan dia berpendapat seperti itu, sebelum nyawa meninggalkan badan sehingga tinggal bangkainya atau batangnya, badongo, kita harus bisa lebih mengkaji hidup untuk bermanfaat, melayani dan sebagainya. Itu prinsip orang itu seperti itu. Roso, nah ini sekarang letaknya roso harus seimbang. Nek karep kaitannya dengan rasa ya, misalnya dua rasa seneng, rasa tresna, nunggoni pacare, nunggoni orang yang disayangi, udan koyo apa, karena rasanya yang berkuasa di dalam diri, udan ora dirasake, keinginan yang lain-lain dikalahkan, terus daya kemampuannya untuk menciptakan sesuatu tidak dia dalam artian dia singkirkan lebih dulu, walaupun nanti jadi sebagai sumber dari ketiga itu ya, daya cipta, rasa dan karsa, itu akan menyeimbang dengan sendirinya. Dan aku berarti kudu sedia payung nunggoni dan sebagainya. Karena apa? Karena kehendaknya dia nunggoni, itulah daya atau kemampuan yang ada dari manusia menurut orang itu. Tinggal mana yang lebih kuat. Nah, hidup itulah yang mengatur posisi rasa itu lebih kuat di saat seperti apa. Kemampuan cipta, daya cipta manusia itu harus lebih kuat di masa seperti apa, dan kehendak itu juga harus dikendalikan untuk hal apa.
Itu menurut orang itu. Saya sendiri lupa namanya. Oh. Tapi sebetulnya itu menurut saya petua yang bagus untuk diri saya sendiri. Jadi orang harus seimbang, pandai menempatkan diri. Wong Jawa ngarani empan papan. Kapan aku ngegungke rasaku, kapan aku lebih mengagungkan daya penciptaanku, kapan aku lebih mengagungkan kehendakku, karsaku. Jadi tidak adigang-adigung binek wong Jawa. Oh. Menurut dia, Iya. menurut teman saya itu lama. Tapi Pak D ya setuju juga. Gitu. Setuju karena saya sendiri kok cocok. Interpretasi seperti itu menurut saya cocok. Pernah itu dibuktikan ternyata orang kehilangan rasa itu juga menyiksa. Dia mungkin lain waktu bisa saya ceritakan tentang bagaimana dia itu bisa menyayat tangannya sendiri untuk membuktikan ke saya bahwa kilo aku serang rasa itu. Oh. Tapi tiba-tiba kok masak kemen ya aku kok gombuk tiket tok. Nek aku serang rasa kok nganti tangannya tak potong nih. Tak sampai keluar darahnya. Masak ke temen awakku ya kok nganti ngono dan sebagainya. Itu suatu saat akan tentang pandangan hidup seseorang itu yang menceritakan tentang Hono Coroko itu, dan banyak hal dia wong sing wis ora ngrumangsani hander beni apa sing dititipke ngono istilahnya. Suatu saat mungkin tak ceritakan lagi om, panjang soal itu. Siapa deh kita masih bisa sambung menyambung menjadi satu. Memang walaupun Indonesia itu indeks korupsinya masih tinggi nih Pak di antara bangsa-bangsa lain di dunia, tapi keberhasilan Indonesia itu angka stresnya lebih rendah daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Itu prestasi loh Pak D. Kan hidup itu yang penting bahagia tuh Pak D. Iya betul. Berarti Indonesia sudah sukses Pak D. Stresnya sudah rendah. Itu anu Mas, yang kasihan pelawak. Oh ya, kehilangan job. Kehilangan job. Karena apa? Karena orang tidak perlu lagi nanggap pelawak dengan harga yang mahal. KPKP wis lucu. KPKP wis lucu. Sing do korupsi ya lucu-lucuan. Gitu. Ono sing korupsi nembe dilakoni 2 tahun terus bebas. Tel korupsi. Sedangkan sing gur nyolong pitik mungkin wis bengep. Urung mesti metu. Padahal PTS dibalik ya Pak D. PTS dibalik. Kalau ganti PTS 10 bisa jale. Ya itulah. Ya itu karena kelucuan itu jadi indeks apa? Indeks prestasi. Indeks nilai stresnya rendah. Nilai stresnya rendah. Karena semua hal sudah menjadi lucu. Walaupun angka korupsinya tinggi. Jadi matur suwun sangat Pak D. Ini obrolan santai kita pada kali ini. Ini sekelumit tentang apa budaya Jawa Pak D? Ya, sebagian kecil sih. Bagian kecil Pak D. Kebudayaan Jawa. Nanti bisa untuk mengawali kenalanku karo jenengan. Matur nuwun sanget Pak D. Leret ingkang anggadhahi asma Pak Nugroho nggih. Oh ya, Nugroho. Kula nggih Nugroho. Lah ini sama Nugroho. Sama Nugroho dilarang mendahului. Bis kota Pak D. Terima kasih Pak D. Nanti kita lanjut dengan obrolan ini berikutnya. Pak D nembang malih napa Pak D? Pripun? Nutuke tembang pleretan yo, tapi tembangnya bukan gambuh, adanya pangkur ya sebenarnya. Pangkur pleretan. Pleretan kang cinarita ngandang gedhong jroning gubuk kang alit, lingaling isilan subung sawung sondong landean